Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Devani Azhar dan rekan Saya Cindy Artanikita. Saya Yuniarti. Saya Muhammad Ifaldi Hafiz. kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil survei kami. Oke, mari kita mulai. Untuk Yuniarti, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perusahaan Starbucks. Nah, analis bisnis setuju bahwa Starbucks adalah perusahaan yang dihormati karena komitmennya untuk tanggung jawab sosial dan daur ulang, mengurangi limbah dan memiliki bangunan yang ramah lingkungan. Starbucks juga menghemat energi, konservasi air dan terlibat dalam masyarakat. Mereka mengintegrasikan tanggung jawab sosial di bidang lingkungan, iklim, masyarakat, dan ekonomi. Ini memungkinkan Starbucks untuk bertahan dan bersaing secara efektif. Next. Nah, di sini tujuan Starbucks di dalam etika bisnis, yaitu memahami tentang masalah lingkungan hidup dan berbagi informasi dengan mitra usaha, menciptakan solusi yang inovatif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan, memahami tanggung jawab itu sebagai hal yang penting untuk lingkungan hidup, menanamkan tanggung jawab lingkungan hidup sebagai dasar perusahaan, mengukur dan memonitor kemajuan setiap proyek terhadap dampak pada lingkungan hidup, mendorong seluruh mitra untuk ikut serta dalam memperjuangkan misinya, melakukan usaha dan bermanfaat untuk lingkungan dan saling menghargai dan memuliakan sesama makhluk, menjadikan keanekaragaman atau perubahan sebagai hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, menetapkan standar yang tinggi dalam pembelian, proses produksi dan pengiriman produknya, meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat dan lingkungan hidup, dan menetapkan bahwa keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan itu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya, Cindy Artanikita, dipersilahkan. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya. KFC atau Kentucky Fried Chicken. KFC adalah salah satu restoran terkenal di dunia, terutama dengan mengacu pada ayam. Ini menawarkan lebih dari 11.000 restoran yang terletak di lebih dari 80 negara di dunia. Konstruktif aspek etika pada KFC. Yang pertama, KFC menerapkan standar etika baik dalam maupun di luar perusahaan. KFC memilih pemasok yang mematuhi standar etika yang sama, termasuk larangan memperkerjakan anak di bawah umur, memberikan upah yang adil, dan menghindari penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya, KFC juga memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja mereka dengan melindungi mereka dari bahaya di tempat kerja dan menjamin pekerjaan sukarela tanpa kerja paksa. Kemudian KFC mengadopsi tindakan disiplin yang adil dan tidak memanfaatkan hukuman sebagai cara untuk memaksa karyawan. KFC juga tidak melakukan diskriminasi dalam perekrutan berdasarkan ras, jenis kelamin, kecacatan, ataupun faktor lain. KFC juga memberikan opsi lembur kepada karyawan dan telah menjalin kesepakatan pergeseran untuk mengatur upah yang adil. Selanjutnya, KFC berpegang pada prinsip bahwa promosi dan penghargaan karyawan didasarkan pada kemampuan dan bukan latar belakang ras atau budaya mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ifaldi Hafiz. Ifaldi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang perusahaan Samsung. Samsung berkomitmen mematuhi hukum penerapan kode etik global dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Mereka ingin menjadi salah satu perusahaan paling etis di dunia. Samsung telah melatih karyawan mengoperasikan sistem pemantauan dan menerapkan manajemen perusahaan yang adil dan transparan. Next. Ini adalah 5 prinsip bisnis Samsung. Yang pertama, Samsung mematuhi undang-undang dan standar etika, yang berarti
Samsung yang pertama menghormati martabat dan keragaman individu. Yang kedua, bersaing sesuai dengan undang-undang dan etika bisnis. Yang ketiga, mengelola akuntansi transparan melalui catatan akuntansi yang akurat. Yang keempat, tidak mengintervensi politik dan menjaga netralitas. Yang kedua, Samsung memelihara budaya organisasi yang bersih. Artinya, yang pertama, tegas memisahkan kehidupan pribadi dan publik dari semua operasi perusahaan. Yang kedua, melindungi dan menghormati kekayaan intelektual perusahaan dan pihak lain. Yang keempat, menciptakan suasana kantor dan pekerja yang sehat. Nomor 3, Samsung menghormati pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Di sini ada 3, pelanggan selalu menjadi prioritas bagi Samsung. Yang kedua, berusaha mewujudkan manajemen yang berorientasi pada nilai pemegang saham. Dan yang ketiga, berupaya meningkatkan kualitas hidup karyawan yang bekerja dengan Samsung. Poin nomor 4, Samsung peduli terhadap lingkungan keselamatan dan kesehatan. Di sini ada 2 lagi, jadi Samsung mengupayakan manajemen yang ramah lingkungan. Dan kedua, menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dan nomor terakhir, nomor 5, Samsung menjadi korporat yang memiliki tanggung jawab sosial. Artinya, Samsung senantiasa menjalankan kewajiban utama sebagai warga korporat. Yang kedua, menumpuk saling berdampingan dan kesejahteraan bersama dengan mitra bisnis. Dan yang terakhir, menghargai karakteristik sosial dan budaya saat ini serta mengolah secara kolaboratif, kesejahteraan bersama atau koperasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi, eh, Nestle adalah perusahaan yang berkomitmen untuk beroperasi dengan integritas. Mereka mematuhi hukuman, peraturan, dan komitmen mereka sendiri. Prinsip bisnis korporat Nestle memberikan kerangka kerja etis yang kuat dan terdiri dari: pertama, Nestle berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada masa depan yang lebih sehat. Mereka berusaha untuk membantu konsumen membuat pilihan dan keputusannya tentang nutrisi, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik. Kedua, Nestle berkomitmen untuk memberikan kepada konsumen produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan memenuhi standar hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, Nestle berkomitmen untuk berkomunikasi secara jujur dan transparan tentang produk dan layanan mereka. Mereka berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Yang keempat, Nestle berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku dalam hubungan kerja. Mereka berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang kelima, Nestle berkomitmen untuk melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Mereka berusaha untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka. Yang terakhir, Nestle berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan tidak mentolerir diskriminasi dalam bentuk apapun. Mereka berusaha untuk mempromosikan keragaman dan inklusivitas. Dalam hubungan antara perusahaan Nestle dengan karyawan, Nestle memperlakukan para karyawannya dengan rasa hormat dan martabat dan mengharapkan setiap karyawan mempunyai rasa tanggung jawab pribadi. Nestle memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dan kemajuan mereka, melindungi privasi mereka, dan tidak mentolerir segala bentuk pelecehan dan diskriminasi. Sementara itu, dalam hubungan antara perusahaan Nestle terhadap konsumen, Nestle berkomitmen untuk berkomunikasi secara jujur dan transparan tentang produk dan layanan mereka. Mereka berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Nestle berkomitmen untuk memberikan kepada konsumen produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan memenuhi standar hukum dan peraturan yang berlaku. Baik, untuk LG memang memegang 2 kunci filosofi, yakni menciptakan nilai bagi pelanggan dan manajemen yang menjunjung martabat manusia. Berdasarkan filosofi ini dan melalui semangat dari manajemen, kita berusaha untuk menciptakan manajemen secara bebas dan bertanggung jawab.
Tanggung jawab kewajiban kepada konsumen. Untuk LG melakukan kayak para karyawan dengan rasa hormat dan martabat dan mengharapkan setiap karyawan mempunyai rasa tanggung jawab pribadi. Pihak LG memperkerjakan tenaga kerja yang kompeten dan mempunyai motivasi serta menghargai nilai-nilai yang berlaku. Untuk LG memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dan kemajuan mereka, melindungi privasi mereka, dan tidak mentolerir segala bentuk pelecehan dan diskriminasi. Oke, selanjutnya persaingan yang adil. LG menerapkan prinsip persaingan bebas dengan menjaga kepercayaan konsumen melalui kualitas produk dan pelayanan yang baik, serta mematuhi hukum dan peraturan baik di tingkat domestik maupun internasional, termasuk menghormati aturan kepabean bisnis lokal. Selanjutnya, transaksi yang adil. LG memberikan kesempatan yang sama kepada semua perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi mitra bisnis mereka. Semua pendaftaran diproses dan dipilih berdasarkan peraturan yang rasional melalui proses pengujian yang objektif dan adil. Selain itu, LG menjalankan transaksi bisnis dalam keadaan yang wajar, dengan prosedur dan persyaratan yang diskusikan secara sesuai antara pihak yang terlibat, dan tidak menerima transaksi yang tidak adil atau penyalahgunaan posisi tinggi. LG juga mendukung pertumbuhan jangka panjang dealer dan vendor mereka melalui bantuan teknologi dan kepemimpinan, setelah berbagi keuntungan yang diperoleh dari inovasi bisnis. Mereka menjalin kerjasama dengan dealer dan vendor untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan menjalankan sistem perdagangan yang adil. Oke, selanjutnya, etika dasar untuk karyawan. Untuk karyawan LG dengan bangga mematuhi prinsip kejujuran dan perilaku adil, menjalankan tugas dengan tekun sesuai visi perusahaan, dan melindungi aset serta menjaga kerahasiaan informasi. Mereka terus mengembangkan diri, mendorong budaya bisnis yang sehat, dan menghindari konflik serta penyalahgunaan aset perusahaan. Untuk selanjutnya, tanggung jawab perusahaan untuk karyawan. LG menghormati martabat setiap karyawan dengan penuh kepercayaan dan kasih sayang, memberikan dukungan untuk mencapai pemenuhan pribadi dan menganggap setiap individu berharga. LG menerapkan kesetaraan kesempatan berdasarkan kemampuan dan bakat, serta menilai kerja karyawan secara adil dengan memberikan penghargaan yang pantas. LG menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kreativitas dan otonomi, mengembangkan sumber daya karyawan, dan mendorong kepercayaan, pemahaman, dan menghormati gaya hidup yang berbeda. Selanjutnya lagi, tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. LG menjalankan bisnisnya dengan pendekatan rasional, menghormati nilai sosial baik di dalam maupun di luar negeri, serta berdaya memperluas bisnisnya secara stabil. LG melindungi kepentingannya para pedagang saham dengan manajemen yang efektif, memberikan keuntungan yang sehat. LG juga berkontribusi pada pengembangan sosial dan nasional melalui penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak, serta promosi budaya dan program kesejahteraan. Selain itu, LG berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan mencegah polusi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang berharga. Oke, demikianlah dari presentasi kita. Semoga presentasi yang kita sampaikan bisa dimengerti dengan mudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.